boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berbuah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam setiap hidup kami semua. Dan hidup kami boleh diubahkan oleh karena firman-Mu saja dalam setiap hidup ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan. Tolonglah kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, shalom buat kita semua. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati, jangan lupa saudara bisa, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan ragu, saudara bisa tap-tap layar. Kita mau tembuskan setiap Pastor Deso Live 100.000 tap-tap layar Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya setiap kali Pastor Deso Live, jadi jangan ragu untuk tap-tap layar. Ya tap-tap layar, jangan ragu untuk repost, jangan ragu untuk share channel ini ke grup-grup WA kita semua atau buat di status kita. Jangan ragu juga untuk apa Bapak Ibu Saudari, untuk juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso kalau saudara semua terberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, terberkati lewat ibadah raya. Ya saudari, saudara bisa sebutkan kota ataupun wilayah saudara, negara saudara. Ya terberkati ya lewat ibadah raya. Ya Bapak Ibu Saudari, misalkan saudara sebutkan dari Bandung, ya dari Jakarta, dari Surabaya, atau dari Jogja, dari Bekasi. God bless you ya. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, terima kasih. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tentunya buat setiap jiwa yang rindu, jiwa yang haus, jiwa yang rindu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak rindu bertumbuh, saudara hanya rindu berdebat, Bapak Ibu Saudari monggo, saudara ada di channel selanjutnya ya. Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, langsung lanjut ke channel selanjutnya. Tapi kalau saudara rindu untuk mengenal pribadi Yesus, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, saudara kita sama-sama ada di channel ini untuk bertumbuh mengasihi Dia dan mengenakan kehidupan Tuhan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita semua. Terima kasih yang sudah menulis ya, Bondowoso, Malaysia. Terima kasih teman-teman semua dari Bekasi. Ya haleluya, dari manapun kita semua. God bless you. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merasa benar-benar kenyang dalam kehidupan saudara dan saya? Bukan kenyang karena sepiring nasi, tetapi kenyang yang melampaui fisik. Kenyang Bapak Ibu Saudari di dalam setiap jiwa. Kita menghabiskan ya hidup mencari makanan. Ada yang mencarinya saudari dalam karir. Ada yang mencarinya berpikir kalau gelar atau posisi tinggi itu akan memuaskan harga diri maupun nilai diri dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada yang mencarinya saudari kasih Tuhan dalam hubungan. Ya makanya ketika dia menikah sama satu pria atau satu perempuan, gak bikin bahagia, dia nikah lagi. Gak bikin bahagia lagi, dia nikah lagi. Dia nikah lagi. Ya saudari, ada yang saudari kasih oleh Tuhan memuaskan hidupnya lewat mencari ya, atau mencari dalam setiap hubungan-hubungan. Berharap pasangan atau anak atau teman dapat mengisi setiap kekosongan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan baik-baik. Dan juga mungkin juga ada yang mencarinya lewat hiburan. Yang mencoba meredam suara lapar di dalam hati dengan kegembiraan yang cepat berlalu. Saudara, kita makan setiap hari, tetapi mengapa seringkali kita merasa lapar? Mengapa setelah mencapai satu target di dalam hidup kita semua, kita segera mencari target berikutnya? Seolah-olah ada lubang yang tidak terisi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ada kesempatan saat hari ini, saudara, mari kita akan melihat perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam setiap hidupnya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Yesus berbicara tentang jenis kepuasan, saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang berbeda.
Sebuah makanan yang tidak dicerna oleh perut, tetapi oleh roh, oleh spirit. Saudara, ia tidak lapar seperti kita, yang mencari kepuasan-kepuasan yang fana di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, sumber energi, sukacita, dan kepuasan terdalam dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah ketika dia belajar taat. Ketaatan. Ia sedang mengundang kita untuk menukar rasa lapar duniawi kita dengan rasa lapar surgawi. Lapar akan kehendak Bapa di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudari yang terkasih, coba bayangkan kalau ada seorang pelari maraton. Dia sudah berlari 30 km dalam setiap hidupnya. Ototnya menjerit pada saat itu. Paru-parunya terasa terbakar, Bapak Ibu saudari. Dan pikirannya menyuruh berhenti. Udah, kamu gak sanggup, kamu tuh capek, udah gak bisa 30 km. Udah berhenti aja. Ngapain? Ya saudari, pikirannya menyuruhnya berhenti. Tetapi saudari, mengapa dia tetap terus berlari? Bukan karena dia menikmati rasa sakitnya. Dia terus berlari karena dia melihat garis finish. Dia melihat garis akhir. Di dalam benaknya, dia tidak sedang berlari dari sesuatu atau dia lari dari sesuatu dalam setiap hidupnya. Melainkan dia berlari karena menuju sesuatu. Saudara, tujuan pelari maraton itu jelas. Ada tujuan yang jelas, yaitu sebuah kemenangan, sebuah penyelesaian. Maka dia tidak akan berhenti karena dia melihat sebuah tujuan, yaitu garis akhir. Saudara, tujuannya itu adalah makanannya. Itulah yang memberinya energi terakhir sehingga dia dapat menyelesaikan lari maraton itu 30 km. Saudara, banyak dari kita hidup tanpa garis akhir yang jelas. Kita bangun, kita bekerja, kita capek, kita lelah, kita tidur, lalu mengulanginya lagi. Kita seperti lari maraton tanpa tahu rutenya, tanpa tahu di mana garisnya. Kita letih, merasa tidak berdaya, dan bertanya, apa sih sebenarnya tujuan hidupku? Apa makanan yang dapat membuatku tetap kuat di dalam setiap perjalanan imanku ini? Saudara, di dalam Yohanes pasal 4, Yesus baru saja selesai berbicara tentang atau dengan perempuan Samaria. Ia lelah secara fisik dan murid-muridnya mendesak untuk makan roti. Tetapi Yesus menolak pada saat itu. Ia baru saja melakukan pekerjaan Bapa, dan pengalaman itu memberikan energi yang melampaui kebutuhan fisik. Dia sampaikan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah kunci untuk mengakhiri perlombaan di dalam setiap kehidupan kita semua yang tanpa tujuan itu. Ketika kita menjadikan kehendak Bapa sebagai makanan bagi setiap jiwa kita, maka hidup kita yang tadinya kosong dan melelahkan akan dipenuhi dengan kekuatan, akan dipenuhi dengan sukacita. Saudara, akan dipenuhi dengan tujuan yang tidak pernah habisnya, karena saudara punya tujuan yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk belajar di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus, demikian firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, apa artinya? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dapat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan saudara dan saya? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang pertama yang harus kita pahami ketika Yesus mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, pada saat itu konteksnya percakapan Yesus dengan murid-murid di dekat sumur Sikar namanya. Sebelum ayat ini, Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Lalu kemudian murid-muridnya pergi membeli makanan. Ketika mereka kembali, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mereka heran. Mereka heran murid-muridnya melihat Yesus berbicara dengan perempuan itu. Lalu kemudian mereka menawarkan makanan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawabnya dengan kalimat yang mengejutkan.
aku mempunyai makanan yang tidak kamu kenal. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-32. Saudara, di sini Yesus menggunakan metafora makanan untuk menggambarkan sesuatu yang lebih dalam. Lebih dalam. Sesuatu yang memenuhi kebutuhan rohaninya. Bahkan lebih dari sekedar kebutuhan fisik di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus pada saat itu. Saudara yang terkasih, ya, jadi yang pertama kita belajar konteks percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus baru saja mengalami percakapan yang mengubahkan dengan perempuan Samaria itu. Percakapan transformatif yang akhirnya merubah setiap kehidupan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Saudara, kata makanan di sana dalam bahasa Yunaninya adalah broma. Broma itu digunakan secara metaforis. Saudara, murid-murid pada saat itu fokus kepada makanan fisik. Tetapi Yesus justru mengalihkan setiap pandangan mereka kepada realitas rohani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, konteks geografis Sikar pada saat itu dan budaya, ya, ada permusuhan antara Yahudi dan Samaria pada saat itu, menunjukkan bahwa Yesus melampaui batasan manusiawi untuk menggenapi setiap kehendak Bapa. Allah tidak terbatas oleh kebutuhan fisik. Allah tidak terbatas oleh karena perbedaan budaya, ras, dan lain sebagainya. Ketaatan Tuhan Yesus, saudari yang dikasih oleh Tuhan, adalah sumber kepenuhan sejati di dalam setiap kehidupannya. Inilah yang pertama kita mau belajar di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, setelah percakapan transformatif dengan perempuan Samaria itu, murid-murid menawarkan makanan fisik kepada Yesus. Namun Yesus menyatakan memiliki makanan yang tidak mereka kenal. Ini menunjukkan bahwa pelayanan rohani dan ketaatan kepada Bapa di surga adalah sumber ketaatan daripada Yesus Kristus. Adalah sumber kekuatannya. Saudara, sumber kekuatan Yesus yang sejati terletak kepada dia taat. Ketika dia taat kepada Bapanya, itulah Bapak Ibu Saudara dari kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sejati. Ya, lewat hal ini, saudara, kita belajar ternyata kebutuhan rohani itu lebih penting daripada kebutuhan fisik. Ya, kebutuhan rohani itu lebih penting daripada kebutuhan fisik. Dan di sini kita belajar bahwa pelayanan yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu merupakan sumber kekuatannya, bukan bebannya. Ketika dia melayani orang-orang pada saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sumber kekuatannya dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus, bukan beban dalam kehidupannya. Yesus melampaui batasan budaya ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria untuk menggenapi kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, saat kita melayani orang yang tidak populer dalam masyarakat, ingatlah, itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Jangan hanya melayani orang yang populer. Jangan hanya melayani orang yang kaya di dalam setiap hidup saudara. Layanilah dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada mungkin di dalam setiap kehidupan saudara ada kasta-kasta, ya, dalam kehidupan kita semua. Layanilah mereka semua dari segala level kehidupan orang-orang untuk tetap datang kepada Allah. Saudara, inilah bagian dari kehendak Tuhan saat kita melayani orang-orang yang tidak populer, ya. Bahkan orang-orang miskin di dalam setiap kehidupan kita semua, kita tetap melayani mereka. Satu ketika waktu saya sekolah teologi, ya Bapak Ibu Saudari, ya, saya ingat sekali pada waktu itu, kalau enggak Jumat, kalau enggak Sabtu, ya saudari ini dikasih oleh Tuhan, kami melayani, ya, setiap anak-anak jalanan pada saat itu. Anak-anak jalanan kami layani, saudari yang kasih oleh Tuhan, ya, membuat ibadah di rumah-rumah mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami melayani orang-orang yang, maaf ya, waria. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sore-sore mereka kayak bikin pompa di sininya saudari. Bikin pompa pria-pria. Ya. Untuk apa nanti malam mereka pengen jalan mutar-mutar Bapak Ibu Saudari, hanya untuk makan dan lain sebagainya di dalam setiap hidup mereka. Saudara, kami melayani orang-orang demikian dalam setiap kehidupan pada saat itu. Ya, orang-orang yang tidak populer, nggak dilihat sama dosen, nggak dilihat, ya.
sama orang-orang yang di sekitar kita. Kita hanya melayani dengan tulus pada saat itu. Baik anak-anaknya, ya, baik orang-orang yang seperti itu tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, karena kita percaya itu adalah bagian dari kehendak Tuhan. Itulah pelatihan Tuhan bagi setiap kehidupan kita semua. Jangan biarkan kebutuhan-kebutuhan fisik mengalihkan fokus kita dari panggilan rohani. Ketika kita melayani pemulung, ketika kita melayani mungkin ada ODGJ, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang dengan gangguan jiwa, atau orang yang dipandang rendah masyarakat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, layani di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau memang kalian dipercaya, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang pertama kita belajar di dalam setiap hidup kita semua. Ada percakapan Yesus dengan murid-murid di dekat sumur Sikar. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, makna makananku dalam perspektif Alkitab yang kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Di dalam Alkitab, makanan sering melambangkan Bapak Ibu Saudari yang pertama kebutuhan fisik seperti roti, daging, dan lain-lain. Kalau Alkitab menyatakan atau menuliskan makanan, saudari, berarti dilambangkan mengenai kebutuhan fisik seperti roti, daging, dan lain-lain. Tetapi saudari, ada lambang yang kedua ketika Alkitab menulis makanan, yaitu mengenai kebutuhan rohani seperti firman Tuhan. Ya, ada kebutuhan rohani seperti firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8. Namun Yesus, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak melambangkan kepada dua hal itu, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Saudara, Yesus memberikan makna baru dalam arti makanan itu. Dia mengatakan makananku ialah apa Bapak Ibu Saudari? Melakukan kehendak Bapa. Saudara, ini baru di dalam setiap pemahaman pada saat itu. Pada saat itu mungkin orang berpikir kalau orang ngomongin makanan, Nabi ngomongin makanan, saudara berbicara tentang kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Tetapi Yesus mengatakan makanan dia saat itu melakukan kehendak Bapa. Saudara, ini artinya bagi Yesus ketaatan kepada Bapa adalah sumber kepuasan, sumber kekuatannya. Seperti halnya makanan yang memulihkan tenaga di dalam setiap kehidupan kita semua. Bagi Tuhan Yesus, ketaatan kepada Bapanya adalah sumber kepuasan dan kekuatannya. Amin, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara, dia memilih taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib, sampai titik darah penghabisan. Bapak Ibu Saudari, ketaatannya sempurna kepada kehendak Bapanya. Karena itulah kepuasan dan kekuatan Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupannya. Saudara, itulah yang pertama arti makananku, ya, ialah melakukan kehendak Bapa. Artinya bagi Yesus ketaatan kepada Bapa adalah sumber kepuasan dan kekuatan. Yang kedua, saudara ini dikasihi oleh Tuhan, ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Artinya bagi Yesus, saudara, melakukan kehendak Bapa. Yang kedua ini adalah prioritas tertinggi. Melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupannya adalah prioritas tertingginya, melebihi kebutuhan-kebutuhan jasmani, sekalipun pada saat itu dia lelah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjanjian lama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar ketika ada manusia diciptakan pertama kali yang bernama Adam. Adam itu gagal dalam melakukan kehendak Allah. Tetapi saudari, dalam perspektif perjanjian baru, saudara, Yesus ternyata berhasil taat sampai mati di kayu salib. Ya Bapak Ibu Saudari, ini penggenapan, ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Dalam perjanjian lama, makanan juga berkaitan dengan persekutuan ataupun korban persembahan dan ketergantungan, ya, kepada Allah. Ya, termasuk waktu orang Israel diberikan mana di padang gurun. Dalam konteks perjanjian lama, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, Yesus sebagai Adam yang terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 itu membalikkan kegagalan Adam saat itu. Saudara, Adam gagal ketika dia memakan buah yang dilarang oleh Allah di dalam setiap kehidupannya. Tetapi Yesus ternyata dia memilih makanan, yaitu taat, bahkan sampai mati. Filipi 2 ayat yang ke-8. Saudara, Adam yang pertama gagal, tetapi Adam yang kedua, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, dia benar-benar
memilih untuk taat. Itulah makanan bagi jiwanya, yaitu taat kepada kehendak Bapaknya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sekali lagi kata makananku, ya broma, menekankan kepemilikan pribadi dan pilihan yang sadar dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memilih untuk taat. Pilihan yang dia kembangkan dalam setiap hidupnya, saudari dikasih oleh Tuhan, untuk mengasihi Bapaknya. Saudara, ketaatan adalah sumber kehidupan, bukan sekedar kewajiban. Ketika kalian diminta untuk taat kepada firman, saudara, itu bukan sekedar kewajiban, tetapi itu adalah sumber kehidupan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada orang yang percaya pada Kristen, pada Kristus dalam hidupnya, tetapi dia nggak mau belajar hidup kudus. Dia nggak mau belajar taat kepada Tuhan. Saudara, kamu ya tong kosong saja nyaring bunyinya. Kalau saudara percaya Yesus tetapi tidak mau belajar taat, saudara tidak mengikuti sang guru di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Mari bersama-sama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti Musa mengajarkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dan Elia juga dikuatkan ya dengan malaikat untuk perjalanan rohani dalam setiap kehidupannya. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa ketaatan kepada Bapa adalah makanan rohani yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan Yesus. Inilah makna makanan. Saudara, ketaatan di dalam setiap kehidupan Tuhan kita Yesus itu berarti sumber kehidupannya ketika dia taat. Ya saudari, karena dia saudari dikasih oleh Tuhan, dia mau bergantung kepada sang sumber hidup. Dan ketaatan itu sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, dia mengutamakan Allah yang memberikan kekuatan supernatural di dalam setiap kehidupannya. Saudara, demikian juga dengan kita. Ketika saudara dan saya mengutamakan Tuhan, saudara itu memberikan kekuatan spiritual, memberikan kekuatan supernatural dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita berjalan di dalam ketaatan, ada sumber kehidupan yang kita terus dapat dalam setiap hidup kita semua. Dan yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada hubungan dengan Bapa lebih penting dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Saat kita lapar, saat kita takut, saat kita lelah dalam setiap kehidupan kita semua, carilah kekuatan di dalam doa. Carilah kekuatan di dalam firman Tuhan. Saudara, ketika kita belajar di dalam setiap hidup kita semua, mari ya sebelum saudara mencari makan, berdoalah. Sebelum saudara mencari makan, keluar untuk bekerja, berbisnis dan lain sebagainya, berdoalah. Bacalah firman Tuhan. Ya, saat mungkin saudara sedang stres dalam kehidupan saudara, bacalah firman Tuhan. Jangan nonton media sosial kalau saudara tidak kuat dalam setiap perjalanan imanmu. Itu akan merusak saja kalau saudara tidak kuat mental saudara. Ya, media sosial ataupun teknologi satu sisi bisa menjadi alat yang baik untuk kita berkembang bertumbuh, tapi satu sisi bisa menjadi pisau yang mematikan kalau saudara tidak kuat, tidak siap di dalam setiap iman maupun mentalmu dalam setiap kehidupan saudara. Makanya banyak hari-hari ini orang, Bapak Ibu Saudari, terkena gangguan mental. Karena apa? Karena melihat media sosial, berbagai berita, derasnya informasi, sehingga saudara yang kasih oleh Tuhan bejana hatinya tidak siap dalam setiap hidupnya. Akhirnya hidupnya iri, membandingkan dirinya dengan orang lain. Ya, membandingkan, kok gue belum sukses, dia udah sukses. Kok dia udah seperti ini, kok gue belum seperti itu, dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati ya di dalam setiap hidup saudara ketika saudara bermain media sosial. Ya Bapak Ibu Saudari, saya sering memberikan tips kalau saudara membuka media sosial, langsung saja search. Bapak Ibu Saudari, saudara tinggal tulis, jangan scroll-scroll, tetapi saudara tulis apa yang sedang saudara cari pada saat itu. Setelah selesai, ya sudah, tutup lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar di dalam setiap hidup kita semua memprioritaskan ibadah, memprioritaskan pelayanan di atas kesenangan-kesenangan duniawi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Inilah yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap hidup saudara. Makna makananku dalam perspektif Alkitab. Ternyata bukan hanya kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, tetapi Yesus mengatakan makananku yang ketiga, melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara sudah belajar di poin yang kedua ini dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk belajar melakukan kehendak Bapa.
Saudara, melakukan kehendak Bapa adalah sebuah panggilan kehidupan dalam kehidupan orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Yesus tidak sekedar menjalankan tugas, tetapi hidupnya adalah perwujudan dari kehendak Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 38 dia berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, melakukan kehendak Bapa adalah sebuah panggilan hidup dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini menunjukkan ada ketaatan total di dalam setiap kehidupannya. Yesus menyerahkan kehendak pribadinya kepada kehendak Bapa. Saudara, ada ketaatan total di dalam setiap kehidupan Yesus untuk menyerahkan kehendak pribadinya kepada Bapa. Yang kedua, saudari, ini menunjukkan, saudari ini kasih lihat, ada kesatuan dengan Bapa di dalam setiap kehidupan Tuhan Yesus. Setiap tindakannya adalah refleksi dari rencana Bapa. Saudara, ini berbeda dengan Adam yang pertama dalam setiap kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan, ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, ini berbeda sekali dari Adam. Adam yang pertama dikatakan gagal, tetapi Adam yang kedua, pribadi Yesus Kristus ini berhasil. Kenapa berhasil Bapak Ibu Saudari? Ya, karena dia taat total sampai mati di kayu salib, menebus setiap dosa saudara dan saya. Setiap tindak tanduknya, perilakunya saudari mencerminkan kesatuan dengan Bapa dalam setiap kehidupannya. Maka setiap tindakannya adalah refleksi dari rencana Bapa di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, inilah yang ketiga, saudara diingatkan, ya, untuk melakukan kehendak Bapa yang merupakan sebuah panggilan hidup. Yesus adalah teladan utama. Bahkan Daud di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-9 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu. Saudara, melakukan kehendak dalam bahasa Yunaninya adalah to telema poie, ya, poieo, ya. To telema poieo. Itu adalah bentuk kata kerja sekarang, ya, present tense Bapak Ibu Saudari. Artinya Bapak Ibu Saudari berkesinambungan. Ya, Yesus melakukan kehendak Bapa terus berkesinambungan, bukan cuma satu kali, dua kali, terus menerus dalam setiap hidupnya. Yesus menghubungkan kehendak Bapa dengan misi penyelamatan, saudara, dan tentunya pemulihan hubungan dengan manusia, ya, kepada Allah di dalam setiap kehidupannya. Saudara, mari Dia mengajarkan kita untuk doa, ya, Bapa kami. Yesus mengajarkan kita berdoa untuk kehendak Bapa saja yang terjadi di bumi ini. Saudara, kehendak Bapa adalah misi kasih yang berkelanjutan. Bukan hanya sesekali, bukan proyek sekali selesai, tetapi kehendak Bapa adalah misi kasih yang terus berkelanjutan di dalam setiap kehidupan manusia. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, makanya ketika saudara mau belajar melakukan kehendak Bapa, bukan seperti anak panah yang langsung kena sasaran. Ya, saudari ini kasih lihat Tuhan, kita terus belajar di dalam setiap hidup kita semua untuk terus menerus Bapak Ibu Saudari untuk melakukan kehendak Bapa, mengenal kehendak Dia. Makanya kita terus belajar mengenal Dia setiap waktu, setiap hari. Bukan hanya sekali setahun pas mau Natalan, bukan hanya sekali seminggu pas ibadah di gereja, tetapi kita juga belajar setiap hari. Saudara, di channel Pastor Ndeso, saudari ini kasih lihat Tuhan, saudara dilatih untuk mengenal kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Itu sebuah panggilan hidup yang mulia. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah poin yang ketiga. Melakukan kehendak Bapa merupakan sebuah panggilan hidup dalam setiap hidup saudara. Saudara, Yesus tidak sekedar menjalankan tugas, tetapi hidupnya adalah perwujudan atas kehendak Bapa. Seperti Daud yang bersuka cita melakukan kehendak Allah. Seperti Maria yang bersedia mengandung Yesus meskipun beresiko di dalam setiap kehidupannya. Saudara, kita belajar di dalam hal ini untuk melakukan kehendak Bapa. Ya, ada ketaatan total tanpa syarat. Ada sukacita dalam penyerahan diri
Walaupun resiko-resiko banyak yang kita tanggung dalam setiap hidup kita semua. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara diajar ya untuk bersatu, memiliki kesatuan dengan Bapa dalam setiap tindakan-tindakan saudara. Bapak Ibu, mari kita belajar saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Katakan ya pada Tuhan. Meskipun saudara tidak mengerti sepenuhnya setiap rencana Allah dalam hidup saudara. Belajar mengatakan ya. Belajarlah menerima panggilan pelayanan yang tidak populer seperti tadi yang saya sampaikan. Orang kan berpikir pelayanan itu paling wah itu kalau ada di gereja. Enggak. Saudara kasih Tuhan, justru saat saudara tidak terlihat di depan mimbar itu saudari. Saudara mungkin ada di rumah, di dalam perjalanan. Seperti kisah seorang Samaria yang baik hati itu. Saudara, orang pada sibuk, imam sibuk, ya. Lalu Lewi sibuk juga ketika lihat orang yang terluka pada saat itu. Tetapi orang Samaria yang baik hati itu, saudara, dia merawat orang yang terluka itu. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Ya, saudara dapat menerima panggilan pelayanan sekalipun itu tidak terlihat, tidak populer dalam setiap hidup saudara. Tetapi malaikat mencatat. Amin Bapak Ibu Saudari. Malaikat mencatat. Setiap waktu yang saudara berikan untuk melayani dia di tempat-tempat yang tidak terlihat itu. Saudari sekalipun tidak populer, saudara melayani anak-anak jalanan, saudara melayani di panti asuhan, saudara melayani orang-orang jompo, ya orang-orang yang sudah tua. Saudara, kita melayani setia, tetap setia untuk melayani ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, mari belajar untuk tetap setia dalam pernikahan saudara. Meskipun mungkin saudara sedang susah dalam perjalanan pernikahan saudara, tetaplah setia. Saudara berkomitmen kepada Tuhan karena saudara sudah memilih pasangan saudara. Tetaplah setia dalam pernikahan. Meskipun ekonomimu tidak baik-baik atau sedang tidak baik-baik. Mungkin istrimu sedang sakit. Mungkin suamimu sedang sakit. Mungkin Bapak Ibu Saudara dari kesehatannya menurun. Ya, kehidupan fisiknya yang tadinya gagah menurun karena sakit. Saudara tetaplah setia di dalam pernikahan kalian semua. Meskipun sedang susah. Belajarlah melayani dengan sukacita. Walaupun merasa saudara dan saya tidak dihargai. Tetap kita melayani. Karena saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Penilaian setiap kehidupan kita semua bukan daripada manusia. Tetapi daripada Tuhan. Amin. Tetaplah belajar melakukan kehendak Bapa. Inilah yang ketiga. Saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Melakukan kehendak Bapa itu merupakan sebuah panggilan hidup yang mulia. Temukan itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang keempat dikatakan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Saudara, menyelesaikan pekerjaan Bapa itu adalah sebuah misi yang dituntaskan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak hanya memulai, tetapi menyelesaikan pekerjaan Bapa. Di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat, dia berdoa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Saudara, Yesus menyelesaikan misinya dengan tuntas. Bukan hanya memulai, tetapi menyelesaikan setiap pekerjaan Bapa di dalam setiap kehidupannya, saudari. Saudara, pekerjaan Bapa yang dimaksud di sini itu meliputi yang pertama, memberikan keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah pekerjaan Bapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mau menyelesaikan pekerjaan Bapa, saudara, dia memberikan keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Pekerjaan Bapa yang kedua dimaksud adalah Bapak Ibu Saudari menyatakan kasih, menyatakan kebenaran Bapa kepada dunia ini. Yesus menyatakan kasih, Yesus menyatakan kebenaran Bapa kepada dunia yang terhilang ini. Dan yang ketiga, pekerjaan Bapa yang dimaksud Bapak Ibu Saudari, yaitu membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Membuka jalan bagi saudara, membuka jalan bagi kita semua. Yang tadinya kita memerlukan imam, kita memerlukan domba, kita memerlukan lembu, ya, untuk datang kepada Allah yang hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka itu membuka jalan bagi kita semua untuk menjadi anak-anak Allah. Maka saudara, ketika saudara berdoa itu bisa sampai langsung kepada Bapa. Gak perlu imam, gak perlu sebenarnya pendeta. Maaf ya, benar Pak Bu, gak perlu.
Ya Bapak Ibu Saudari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa berdoa langsung dalam hadirat Allah secara pribadi. Masalahnya kita tidak percaya saja bahwa Bapamu, ya saudari, ya dia melihat di tempat-tempat tersembunyi, di kamar-kamarmu ketika kamu berdoa, di ruang rumahmu ketika engkau berdoa. Amin Bapak Ibu Saudari. Bukan saya meremehkan pekerjaan hamba Tuhan, bukan Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kamu bisa kok ya berdoa secara pribadi, menjalin hubungan pribadimu dengan Allah tanpa pendeta, tanpa hamba Tuhan. Bisa kok. Ya, kalau saudara masih belum bisa ya nggak apa-apa, bersama dengan pendeta, pastor, atau orang yang saudara percayai untuk terus membimbing hati dan jiwamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang ketiga. Jadi menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya Bapak Ibu Saudari, Yesus mengerjakannya dengan misi yang tuntas, tidak setengah-setengah dalam setiap kehidupannya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita belajar daripada poin yang keempat ini, ada 3 hal pekerjaan Bapa yang dimaksud, yaitu memberikan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan. Yang kedua, menyatakan kasih dan kebenaran Bapa kepada dunia. Dan yang ketiga, saudara membuka jalan bagi saudara dan saya untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, inilah poin yang keempat saudara dan saya belajar. Menyelesaikan pekerjaan Bapa, sebuah misi yang seharusnya kita dan ya saudara dan saya tuntaskan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, ya, mari saya mau mengajak saudara dan saya, belajarlah setia sampai akhir. Yaitu adalah bagian ketika saudara meneladani Tuhan Yesus Kristus. Jangan hanya semangat di awal, tapi tidak menyelesaikan akhirnya sampai akhir. Makanya Tuhan bilang kan, kalau saudara mau mengikut Tuhan, hitung dulu anggarannya. Hitung dulu anggarannya. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudari? Jangan cuman Bapak Ibu Saudari semangat di awal. Saudara ngiring Tuhan itu perlu juga memikul salib. Memikul salib kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan, ayo mengiring Tuhan, kita belajar setia dari awal, pertengahan, sampai akhir. Pertandingan itu yang penting di mana Bapak Ibu Saudari? Apakah hanya di akhir? Apakah hanya di pertengahan? Apakah hanya di awal lomba? Tidak. Saudara, semuanya penting. Ketika saudara sedang memulai lomba, ketika saudara ada di pertengahan lomba, sampai saudara di akhir lomba, itu semua penting. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo setialah sampai akhirnya. Itulah bagian daripada saudara dan saya meneladani ya Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang terakhir, yang kelima, saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya bagaimana mengaplikasikan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani prinsip makanan rohani ini. Saudara, yang pertama, saudara diingatkan untuk memprioritaskan ketaatan. Untuk memprioritaskan ketaatan. Seperti Yesus, kita harus mengutamakan kehendak Allah di atas keinginan diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Belajarlah memprioritaskan ketaatan di dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, saudara dipanggil untuk meneladani prinsip makanan rohani ini. Yaitu saudara memiliki kepuasan di dalam pelayanan. Pelayanan itu bukanlah beban, tetapi makanan yang memuaskan jiwa saudara dan saya. Makanya Tuhan kan bilang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita diajak untuk melayani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melayani kepada Tuhan, melayani juga kepada sesama di dalam setiap hidup saudara. Pelayanan-pelayanan itu bukanlah beban. Saudara lihatlah, secapek apapun Tuhan Yesus dalam setiap hidupannya, ketika ada orang-orang yang rindu dilayani, dia akan layani orang-orang tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena pelayanan bagi Tuhan Yesus adalah sebuah kehormatan. Ya itulah kepuasan. Saudara tahu bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja. Saya sudah ingatkan seringkali. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan ketika engkau 24/7, 24 jam selama 7 hari. Saudara terus mengkonekkan hatimu. Sehingga saudara dapat melayani Allah yang hidup setiap hari. Dan melayani sesama sesuai dengan apa yang dia rindukan setiap harinya dalam setiap hidup saudara. Itulah kepuasan kita dalam melayani. Karena pelayanan itu pun merupakan kehormatan bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara diingatkan, kita dipanggil untuk meneladani prinsip makanan rohani itu.
Selain prioritas ketaatan, yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan kepuasan di dalam pelayanan atau melayani. Yang ketiga saudara diingatkan untuk setia sampai akhir. Kita dipanggil tidak hanya untuk memulai, ingat baik-baik, tetapi menyelesaikan ya pekerjaan Tuhan dengan setia. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Yuk kita buka sama-sama. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari ya kita buka sama-sama Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar setia sampai akhir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya belajarlah seperti Maria. Dia mengatakan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia setia ya untuk melahirkan bayi Yesus pada saat itu. Saudara Stefanus, dia setia sampai mati. Ya walaupun dia dirajam oleh batu, saudara ini kasih oleh Tuhan, dia tetap setia. Prinsip makanan rohani ini diteruskan kepada jemaat-jemaat, yaitu kalian dan saya. Ya Bapak Ibu saudari, untuk kita belajar ya memiliki prinsip atau memprioritaskan ketaatan dalam setiap hidup saudara. Ada kepuasan dalam pelayanan dan setia sampai pada akhirnya. Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin Bapak Ibu saudara. Ayo jadikanlah kehendak Tuhan sebagai prioritas ya di dalam setiap pengambilan keputusan di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara kita contohnya ya memilih gereja itu. Saudara bukan gereja yang dekat rumah, bukan. Kita memilih gereja yang sehat. Ingat baik-baik. Sekalipun gereja itu jauh, tetapi kalau gereja itu sehat, saudara kita sedang memilih Tuhan. Karena kita tahu gak semua gereja menjadi dealer resminya Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya mungkin ada aturan pemerintah SK-nya bisa keluar. Tetapi saudari ya dealer-dealer resmi ataupun gereja-gereja yang resmi di mata Tuhan, saudara harus berdoa di dalam tuntunan roh. Nanti Roh Kudus akan mengingatkan saudara ya di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara masih muda dalam kehidupanmu, saudara pilihlah karir maupun hubungan-hubungan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau saudara gajinya mungkin triple digit, double digit, tetapi ternyata saudari-saudara bekerja di perusahaan judi online dan lain sebagainya, itu bukan kehendak Tuhan. Ya Bapak Ibu saudari, walaupun gajimu besar di situ, saudara ingat, bukan hanya sekedar mengikuti tren di dalam setiap hidup saudara. Ya, yang lain udah pada pacaran, udah pada nikah, saudara jangan ikut-ikutan. Ya nanti saudara percayalah Tuhan pasti memberikan yang terbaik, pasangan hidup yang mengasihi Allah untuk menjadi penolongmu bersama-sama. Ya bagi generasi muda di dalam setiap dunia pelayanan, saudara layanilah dengan sukacita, karena itu pun adalah makanan, bukan beban. Ketika saudara diingatkan untuk melayani, saudara layani dengan sukacita. Baik di gereja, di luar gereja, layani dengan sukacita. Itu bukan beban. Ya Bapak Ibu saudari, tetaplah setia dalam pelayanan sekecil apapun ya yang dipercayakan Allah, dipercayakan mungkin hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya. Tetaplah setia dalam pelayanan-pelayanan kecil sekalipun dalam hidup saudara. Ketika saudara ada dalam pencobaan, ingatlah bahwa ketaatan itu memuaskan jiwa dalam setiap hidup saudara. Ya jangan kompromi. Belajarlah taat seperti Yusuf yang lari ya Bapak Ibu saudari dari pencobaan dosa. Ketika ada istri Potifar mendekat kepada setiap kehidupannya, itu pasti bukan cuma sekali, berkali-kali saudari dikasih oleh Tuhan. Sampai akhirnya istri Potifar menyerah ya di dalam setiap kehidupan Yusuf. Yusuf tidak berlari mendekat Bapak Ibu saudari, tetapi dia berlari menjauh, menjauhi dosa, menjauhi setiap pencobaan-pencobaan. Kalau saudara tahu dalam area-area tertentu saudara sedang dicobai, saudara mendingan saudara menjauh. Ya, menjauh. Kalau saudara tahu handphonemu, gadgetmu, komputermu dan lain sebagainya itu bukan membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan, saudara lebih baik menjauh. Ya, di dalam setiap hidup saudara, carilah komunitas-komunitas yang membangun imanmu setiap waktu, setiap hari. Ya, saudara ingatlah bahwa ketaatan itu memuaskan jiwa lebih daripada saudara kompromi akan dosa di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, kalau bagi generasi muda, ayo
Jadikan ibadah keluarga ya sebagai prioritas buat keluarga-keluarga Kristen. Matikan TV saat waktu doa keluarga. Saudara, ambillah keputusan-keputusan berdasarkan firman Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga, perhatikan hal ini baik-baik. Daripada saudara sekedar nonton, scroll dan lain sebagainya. Ambillah waktu ibadah keluarga sebagai prioritas. Matikan TV-mu, matikan handphonemu. Untuk pemuda-pemuda, pilihlah pacaran yang menjauhkan dari dosa. Ya, walaupun di luar sudah banyak yang kumpul kebo, walaupun saudari tidak ada kebonya di situ, saudari ini kasih lihat Tuhan, tetapi mereka kumpul kebo. Meskipun Bapak Ibu saudari ini kasih lihat Tuhan, mungkin zaman sekarang mah biasa-biasa aja, satu kos-kosan, ya, cowok cewek. Bapak Ibu saudari ini kasih lihat Tuhan, jauh dari orang tua, mungkin biasa saja zaman sekarang. Tetapi Bapak Ibu saudari, kita sebagai anak-anak muda, jangan kumpul kebo, ya. Mendingan beli kebo untuk saudara dan saya, apa Bapak Ibu saudari, berbagi kepada orang-orang di sekitarmu. Ya, saudara, mari jadilah pacaran ataupun memiliki. Kalau saudara mungkin menikmati kata pacaran itu dalam setiap hidup saudara, atau menggunakannya, mengenakannya dalam hidup saudara, pilihlah pacaran yang benar Bapak Ibu saudari yang kasih lihat Tuhan. Jangan kumpul kebo, ya Bapak Ibu saudari. Saudara, carilah gereja-gereja yang sehat. Bukan karena tren saja. Kalau saudara anak-anak muda kan senang nih, anak-anak muda karena itu artis. Wah, artis terkenal. Maka saudara, oh aku mau berkunjung ke gereja itu. Karena aku mau lihat artis itu. Karena suaranya bagus. Karena dia begini dan begitu. Akhirnya saudari ke gereja bukan karena melihat Tuhan. Tapi saudara melihat tren dalam hidup saudara. Hati-hati. Saudara, kita mencari gereja bukan karena ada artisnya. Kita mencari gereja karena gereja-gereja tersebut adalah gereja-gereja yang sehat. Ya Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan yang ditabur bukan meninabobokan saudara, tetapi memberikan kedewasaan iman dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, apalagi kalau ada gereja-gereja, maaf ya Bapak Ibu saudari kalau ada, ya, karena di luar kan pernah saya dengar memberikan emas berapa gram, ya, memberikan sembako buat jemaat-jemaatnya. Di satu sisi, kalau itu sekali-sekali diadakan ya baik-baik saja. Tetapi kalau terus-menerus diadakan Bapak Ibu saudari, itu merusak mental daripada setiap orang-orang yang percaya. Mereka cari Tuhan. Saudara yang dikasih lihat Tuhan, ke gereja bukan untuk cari Tuhan, tetapi untuk cari emas, untuk cari sembako, untuk cari kado Natal, untuk cari nanti door prize dan lain sebagainya. Apakah ini yang memang gereja-gereja rindukan? Apakah ini yang memang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan pelayanan-pelayanan gereja? Rasa-rasanya bagi saya sih tidak. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka ayo kita memilih gereja yang sehat. Bukan berdasarkan tren. Ya, ketika saudara melayani, layani dengan sukacita. Bukan karena terpaksa. Ya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jangan hitung-hitungan dalam pelayanan. Ya Bapak Ibu saudari, layani Tuhan dengan tulus. Walaupun mungkin saudara love gift saudara tidak seberapa. Atau saudara tidak diberikan love gift sama sekali. Tetap kita melayani Tuhan dengan tulus. Karena melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Amin Bapak Ibu saudari. Ketika saudara dan saya melayani Tuhan, ingat baik-baik itu sebuah kehormatan. Ingatlah bahwa ketaatan lebih Bapak Ibu saudari yang penting daripada hanya memuaskan nafsu saudara. Tolaklah suap meskipun kebutuhan mendesak dalam hidup saudara. Ketika ada orang menyuap saudara, ya untuk menggolkan satu proyek tertentu, saudara tolak. Walaupun saudara ada kebutuhan mendesak dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Ya kita belajar untuk menolak. Karena kita tahu bukan bos kita yang melihat, tetapi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa yang jahat, apa yang baik. Saudara diingatkan sama lagu sekolah minggu itu. Ya, mata Tuhan melihat setiap hidup saudara 24 jam. Tidak ada yang tersembunyi. Walaupun saudara ya ngendep-ngendep, ngumpet-ngumpet di mobil, ya Bapak Ibu saudari di ruang-ruang yang gelap di kantor untuk transaksi hal-hal demikian, hati-hati. Tuhan melihat itu semua. Saudara, ketika kamu pebisnis, jualanlah dengan jujur, ya walaupun meskipun bisa berbuat curang nih, ya Bapak Ibu saudari, tetap kita memilih jualan jujur dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin ya. Jadi pada kesempatan saat hari ini saudara diingatkan, makanan kita sebagai orang percaya, yang pertama, ketaatan kepada firman Tuhan. Yang kedua, pelayanan dengan kasih. Dan yang ketiga, saudara diingatkan untuk setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu saudari. Dengan menjadikan kehendak Tuhan sebagai makanan kita, saudara, kita akan mengalami kepenuhan.
Kita akan mengalami kekuatan yang melampaui kemampuan manusiawi. Seperti Yesus, saudara dan saya dipanggil untuk tidak hanya memulai, tetapi menyelesaikan pekerjaan Bapa yang Dia percayakan kepada kita semua. Bapak Ibu, ingatlah, ketaatan adalah vitamin bagi jiwa saudara. Pelayanan adalah makanan bagi rohmu. Bahkan kesetiaan adalah air kehidupan bagi pertumbuhan iman kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap jiwa yang haus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar makna makananku untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa berkati setiap pribadi, berkati setiap hati. Tuhan puaskan setiap dahaga kami. Kehausan kami akan Engkau ya Allahku. Ajarlah kami untuk seperti Yesus yang menemukan kepuasan tertinggi bukan di dalam berkat-Mu saja, tetapi dalam pribadi-Mu ya Allahku. Bukan di dalam pelayanan yang sukses, tetapi dalam ketaatan yang setia. Ya Bapa, jadikanlah kehendak-Mu sebagai makanan kami setiap hari. Saat kami lemah, kuatkanlah kami dengan ketaatan. Saat kami lapar, kenyangkanlah kami dengan pelayanan. Saat kami haus, puaskanlah dengan hadirat-Mu ya Allahku. Dan mulai saat hari ini kami berkomitmen tidak lagi mencari kepuasan sementara di dunia ini, tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, dan tidak lagi melayani dengan keluhan-keluhan dalam setiap hidup kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga seperti Yesus kami dapat berkata, makananku ialah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus yang hidup, yang telah memberikan teladan yang sempurna bagi setiap kami semua. Dan biarlah sekarang dengan iman yang teguh kami nyatakan, hidup kami adalah milik-Mu. Gunakanlah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap pribadimu, keluargamu, rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu, papa dan mamamu, orang tuamu, mertuamu diberkati oleh karena Tuhan. Setiap bisnis usahamu, pekerjaanmu, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan namanya. Biarlah Tuhan yang terus mempromosikan setiap kehidupanmu dalam setiap pekerjaan maupun dalam setiap apa yang Dia percayakan dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah setiap pikiranmu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna di dalam setiap kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri ibadah pada kesempatan saat hari ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus dan mengarahkan tangan kita kepada kepada Allah kita yang hidup. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya pada kesempatan hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah di dalam setiap kehidupan kita semua yang percaya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir 200-an orang kita bersama-sama di channel ini di dalam ibadah raya kita yang kedua ini. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kebersamaan kita. Yang terberkati saudara jangan lupa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara atau negara saudara dari mana saja. Oke, saudara terima kasih buat kebersamaan kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selesailah ibadah pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Pastor Deso. Saya mengajak untuk saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudara kita bertumbuh bersama-sama yuk setiap pagi, Senin sampai Sabtu setiap harinya. Saudara dengan gratis, dengan free, saudara datang lewat channel ini setiap hari 7:30 pagi waktu Indonesia Barat ya. Saya mengundang saudara Senin sampai Sabtu, minggunya kita ibadah seperti ini jam 7 pagi dan jam 5 sore. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua yang telah tap-tap layar, yang telah berbagi gift, yang sudah merepost, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube,
Ya, saudara bisa subscribe YouTube saya Bapak Ibu Saudari, karena ada khotbah-khotbah yang setiap hari ya saya upload di sana dan tentunya memberkati setiap kehidupan saudara dan saya. Temukanlah khotbah-khotbah yang memberkati, ya tema-tema yang memberkati jiwamu. Tontonlah, mulailah dari sana. Sebelum saudara tidur, sebelum saudara beraktivitas, mungkin saudara istirahat siang, atau saudara mungkin lagi macet-macetan, tontonlah ya channel YouTube Pastor Ndeso Bapak Ibu Saudari. Ya kalau pagi-pagi ini seperti ini live, ya dari awal pertengahan sampai akhir. Kalau di YouTube hanya saya tampilkan khotbahnya saja. Saudara, terima kasih buat kalian juga yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Ingat baik-baik, semua persembahan itu mengajar kita untuk bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Jangan terjebak perdebatan antara boleh atau tidak boleh memberikan persepuluhan. Tetapi dapatkan Bapak Ibu Saudari intisari dari apa yang diajarkan Allah kepada orang Israel. Setiap persembahan-persembahan itu mengajar kita semua untuk bermurah hati. Jadi bermurah hatilah menjadi orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Kalau saudara tergerak, ya Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Dapat memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support, ya kolekte, apapun namanya. Kalau saudara terberkati lewat channel ini dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, dukunglah. Ya, di bio profil saya di kiri atas itu ada lingkaran orange, saudara bisa masuk ke profil Pastor Ndeso dengan mengklik. Lalu kemudian nanti ada BCA atas nama istri saya, dan juga yang kedua ada social bus. Pilihlah ya salah satu dari metode ini saudari. Orang Indonesia gunakanlah BCA, orang luar negeri bisa menggunakan social bus karena lebih memudahkan. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nanti kalau saudara sudah TF dan lain sebagainya, sudah memberikan persembahan, saudara jangan lupa untuk screenshot kembali kepada kami lewat cek TikTok Pastor Ndeso. Saudara memastikan persembahan saudara sampai, saya pun memastikan setiap persembahan saudara sampai, sehingga saudari penipuan di luar sana kan begitu banyak ya Bapak Ibu Saudari. Jangankan kita TF, uang di rekening saja bisa ada katanya ada yang hilang Bapak Ibu Saudari, padahal nggak diapa-apain ya. Jadi kita memastikan saja ya saudari dengan mencet kembali ketika saudara sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih. Ingat baik-baik, saudara semua harus berdasarkan kerelaan hati. Kalau saudara nggak rela, mendingan nggak usah. Saudara tidak terberkati, Roh Kudus tidak menggerakkan, mendingan tidak usah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini bagi setiap saudara yang rindu menjadi rekan sekerja Allah lewat pelayanan Pastor Ndeso, karena saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Terima kasih buat setiap teman-teman Bapak Ibu Saudari yang sudah mendukung pelayanan Pastor Ndeso dengan setia setiap harinya dengan memberikan persembahan. Saudara, saya mengucapkan terima kasih ya dengan tulus kepada setiap Bapak Ibu Saudari yang memberikan persembahan-persembahan dengan setia. Dan tentunya saudara ada di channel ini dengan setia juga. Dari awal mulanya, saudari awal mulainya maksud saya, sampai pada akhir. Terima kasih buat kebersamaan kita semua ya. Sudah hampir, tadi kan 200 orang bersama-sama. Thanks ya buat kalian semua. Mau disebutkan satu-satu enggak ya? Nanti lama-lama ya Bapak Ibu Saudari. Thank you ya. Oke, Lim Chen Chin. Ya, thank you. Terima kasih Bu Acen buat setiap persembahannya, bahkan buat setiap teman-teman yang lainnya saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ya Bapak Ibu Saudari, karena itu kan ranah private ya, privacy buat kalian semua. Ada yang senang namanya disebut, ada juga yang tidak senang. Karena Bapak Ibu Saudari kalau tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak boleh tahu kan gitu ya Bapak Ibu Saudari. Jadi bagi kita semua, saudara, buat kalian yang rindu mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Ndeso, batas kita adalah ketika kita digerakkan oleh Roh Kudus memberi, ya sudah. Kalau saudara sukacita, bersyukurlah. Karena ada orang-orang tertentu, saudara ini kasih oleh Tuhan. Gereja itu bisa jadi riwe ketika ada jemaat-jemaat yang seharusnya diajarkan untuk memberi sebatas sampai di kantong persembahan. Tapi menjadi riwe kenapa? Karena mereka mau tahu semuanya Bapak Ibu Saudara. Dengan dalil open ya, keterbukaan. Saudara terbuka juga untuk apa? Kalau akhir-akhirnya nanti saudara nggak rela, pendeta ini memakai buat kesana, kemari dan lain sebagainya. Jadi saudara yang dikasih itu mendingan kita belajar. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan hati, batas kita semua adalah ketika kita memberi, ya sudah. Kita percayakan semua kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, setiap gereja itu pasti berbeda-beda, mengajarkan keterbukaan. Ada yang terbuka, ada yang enggak. Tapi sama saja kan semua
Ya, kalau misalnya dia di gereja karismatik Pantai Costa, satu pendeta yang mengarahkan semua persembahan-persembahan itu, sama satu tanda tangan dari pendeta. Sama saja Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara masuk lebih jauh dalam setiap pelayanan-pelayanan gereja, saudara yang kasih lihat, nanti ada ketemu saja. Oh, kelemahan dari sisi ini, kelemahan dari situ, manajemen dan lain sebagainya. Tetapi bagi saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau memberkati pekerjaan Tuhan sampai sebatas di kantong kolekte, semuanya setelah itu percayakan kepada Tuhan. Kalau kamu tidak bertanggung jawab mengelola, biar urusanmu dengan Tuhan. Gereja, pendeta, urusanmu dengan Tuhan. Tapi kalau kamu mengelola dengan baik, saudara, gereja itu akan menjadi berkat. Pendeta itu akan menjadi berkat buat banyak orang di dalam setiap kehidupannya. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Sampai ketemu kembali dalam pelayanan Pastor Deso Senin sampai Sabtu dalam program Refresh ya. Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi. Kalau ada Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalian rindu untuk konseling, saudara mungkin ada pergumulan-pergumulan tertentu rindu didoakan, saudara bisa chat TikTok Pastor Deso. Jangan malu-malu ya Bapak Ibu Saudari. Kadang kan ibu-ibu ya, saya mau kasih tips. Ibu-ibu ya, kalian semua kan, ya kalau kalian itu biasanya menjalani rumah tangga, keluarga, kalian perlu loh bersaksi kepada setiap orang-orang. Bukan untuk membuka aib rumah tangga, bukan. Tetapi untuk kita, memberikan keteduhan bagi jiwa kita semua ketika kita bersaksi. Kadang ada ibu-ibu yang nyimpen semuanya, satu ketika bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu itu meledak semuanya. Sampai dia nggak bisa tahu, dia nggak mengenali dirinya lagi Bapak Ibu Saudara. Daripada saudara simpen masalahmu, mendingan saudara testimoni, ya, mendingan saudara berbagi kesaksian. Kalau saudara percaya kepada pelayanan Pastor Deso, saudara bisa berbagi kesaksian di TikTok saya. Mau lengkap, mau detail, silahkan saudara curhat, nggak apa-apa. Nanti saya sama istri saya yang membaca, jadi aman. Yang wanita aman, yang pria aman. Karena yang membaca baik saya sama istri saya, Bapak Ibu Saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan ya. Jadi jangan malu-malu kalau saudara minta pergumulan ataupun minta didoakan, saudara sampaikan di TikTok Pastor Deso, di chatnya. Ya, jadi di chat di TikTok itu bisa ngechat Bapak Ibu Saudari. Sama seperti WA ya, bisa di chat. Ya Bapak Ibu Saudari, dan Pastor Deso hanya membuka lewat chat TikTok saja. Tidak lewat yang lain, kecuali kalau sudah ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah meminta nomor Pastor Deso di TikTok. Ya, kayak kemarin ada beberapa orang chat kami atau mungkin menelpon, lalu kemudian ngobrol, sharing mengenai setiap pekerjaan dan lain sebagainya. Ya mungkin pengen diskusi, mungkin pengen berbagi. Ya nanti kalau wanita kan istri saya yang akan sampaikan, kalau pria biasanya saya yang akan mengangkat. Haleluya, itu saja ya Bapak Ibu Saudari pada kesempatan hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati buat kalian semua. Buat teman-teman semua yang setia, sapa dulu nih satu-satu. Bu Rins, thank you ya. Pak Supri, Pak Hadinata, God bless you. Gayet, God bless you ya. Bu Agnes Simba, Bu Taresia Neni, ya, Bu Jumariang, Winbis, Bu Acan Lim, Ibu Tini Prasetya, Mam Farel, Bu Indri Suta, Martina Siregar, Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Suharti, Nealdi, ya, Nurwati Purba, Pak Bayu Ardi, Nini Gaul, Sarlina Lina, Sam Nalim, thank you buat kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini. Lorida Tampu Bolon, Rahmayanti, Gutan Yenter, Resdi Dolok, Galilea, user 2267, Bu Uti Prapti, Bu Jenti Sohendar, Bu Widya Eti, Frida Nelma, Mulyanta Tarigan, Togi, Sil, Sarah Yudit, ya, Rasini, ya, JJ Domo, Mary Bonde, Ibu Iren, Orpa N, Sri Sunarti, Agustin Sapari, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman semua. Tetap setia ngiring Tuhan Yesus ya. Saudari, jadikan channel ini sebagai sahabat kalian semua. Kalau kalian jadiin musuh rugi teman-teman semua. Kalau jadiin sahabat enak. Kita bisa saling membangun, saling mendukung, saling mengasihi di tengah-tengah kelebihan dan kekurangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya biasanya nanti di setiap pagi kalau saudara mau didoakan buat yang sakit dan lain sebagainya ya, ada pergumulan-pergumulan doa, setiap pagi saya biasanya membuka ruang untuk saudara didoakan ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi datang yuk setiap pagi di channel Pastor Deso, nanti pasti didoakan buat kalian yang sedang sakit, bergumul apapun itu. Nanti ada ruang-ruangnya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau didoakan secara live nanti setiap Rabu siang bersama Ibu Gembala
Biasanya nanti istri saya mengambil bagian ini untuk mendoakan. Karena doanya dia powerful juga Bapak Ibu Saudari ya. Nah itulah kelebihan ya. Atau kita di dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Saya punya kelebihan dalam hal ini. Istri saya punya kelebihan dalam hal itu. Ya saudari, kita menggunakan semua karunia yang Tuhan percayakan untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi bukan untuk kesombongan kita. Saudari yang dikasih oleh Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara mau didoakan secara live, saudara bisa nanti hadir Rabu jam 11 siang, jam 11-an. Kalau saudara nanti mau didoakan, kadang saya setiap Senin sampai Sabtu itu membuka ruang untuk doa. Ya, biasanya habis penyembahan nanti tiba-tiba ada Roh Kudus gerakan untuk berdoa ya. Jadi saudara hadirlah setiap hari lewat pelayanan Pastor Ndeso. Puji Tuhan, saya percaya setiap hati yang tulus pasti Tuhan mendengar setiap seruan-seruan doa kalian semua. Amin. Saudara, saya mohon undur diri pada kesempatan hari ini. Salam dari saya, Pastor Ndeso. Bapak Ibu Saudari, sudah hampir 2 jam kita bersama-sama. Gak berasa ya. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Sekali lagi salam dari saya Pastor Ndeso. Saudara bersih jiwa, menyegarkan. Nanti tunggu ya waktu atau tanggal Natal kita ya Bapak Ibu Saudari di bulan Desember. Kira-kira mungkin sekitar tanggal 20-an nanti di channel Pastor Ndeso akan mengadakan Natal. Ya saya mungkin juga bersama Ibu Gembala bersama-sama ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Biasanya nanti mungkin ibadahnya sore. Ya nanti kalau nggak tanggal berapa tuh, Sabtu atau Minggu. Nanti saya akan infokan lebih lanjut ya. Buat ibadah Natal di channel Pastor Ndeso. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi salam dari saya Pastor Ndeso. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Ibu Tini, Bu Agnesi, Mbak Nini Gaul. God bless you ya buat kalian semua. Ya teman-teman semua, Bu Nani, Bu Agustin Safari, Ne Aldi, Gayat, Rayatu. Thank you ya Pak, Bu Acan Lim. Agustin Safari lagi, Rins, Gayat, Logisil, God bless you. Ya nanti didoakan ya Pak Togi. Ya besok hadir ya, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti pulihkan ya. Dalam setiap kehidupan Pak Togi tetap kuat di dalam Tuhan selalu. Ya, bertumbuhlah selalu dalam iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Muti dari Bandung, God bless you. Bu Semnalim, God bless you ya. Mulyati Dona, God bless you. Bye-bye. Selamat malam buat kalian semua. Selamat beristirahat kembali. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah malaikat-malaikatnya menyertai saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, memproteksi setiap kehidupan kalian semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, bye-bye. Sampai ketemu besok pagi. Bye-bye. God bless you.